Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan harian bersama saya Pastor Marihot Simanjuntak. Hari ini Kamis 12 Januari 2023. Hari biasa pekan pertama. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah mengeraskan hatimu, tunduklah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita merenungkan kisah penyembuhan seorang kusta. Penyakit kusta atau penyakit lepra adalah penyakit yang sangat mematikan pada masa itu. Penyakit ini tak tersembuhkan dan sangat menular. Badan penderita penyakit kusta sangat menjijikan. Penyakit ini dilihat bukan hanya secara medis, tetapi juga dianggap sebagai hukuman atas dosa tertentu. Belum ada obat untuk penyakit ini, maka hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Karena penyakit ini menular, maka penderita penyakit kusta diasingkan dan dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Dalam keputusasaan, seorang kusta datang kepada Yesus, berlutut, menyembah dan memohon bantuan Yesus. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan mujizat pun terjadi. Yesus menjadikan orang itu tahir. Dia disembuhkan dari penyakit kustanya dan sehat seperti sedia kala. Sesudah dia disembuhkan, Yesus dengan keras memperingatkannya untuk tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi kepada siapapun. Dia disuruh untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan sebagaimana diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bahwa dia sudah tahir. Apa yang terjadi selanjutnya? Orang ini tidak mendengarkan Tuhan dan tidak melakukan apa yang disuruh. Dia berbicara kepada siapapun tentang apa yang telah terjadi. Apakah dia tidak sadar bahwa tindakannya membawa akibat negatif? Yesus mengalami masalah kemudian. Dia harus masuk ke kota dengan diam-diam dan tinggal di tempat-tempat yang sepi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Allah yang terkasih. Apa yang dialami oleh Yesus menjadi satu kasus. Mengapa? Yesus menyembuhkan orang kusta itu dengan mengulurkan tangan dan menjamah dia. Tindakan itu bertentangan dengan hukum Taurat. Orang kusta tidak boleh disentuh apalagi dijamah karena mereka dianggap tidak bersih dan berdosa. Hukum itu sudah dipegang oleh orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi sebagai warisan dari para leluhur. Yesus bukannya tidak tahu hukum itu. Tetapi karena permohonan orang kusta itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hal ini tentu saja menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi.
Itulah sebabnya dia memperingatkan orang kusta itu untuk tidak berbicara kepada siapapun. Tetapi orang itu tidak taat kepada perkataan Yesus. Dia memilih untuk mengatakan kemana-mana kepada siapa saja apa yang terjadi padanya. Dan bisa dibayangkan bagaimana orang-orang Yahudi bukannya percaya tetapi mencemooh Yesus sebagai perusak hukum dengan ajaran baru. Dia dianggap melanggar ketentuan dan aturan bersama yang telah dipegang sebagai warisan leluhur. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memetik pesan dari Injil hari ini untuk kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tindakan-tindakan kita seringkali menjadi batu sandungan bagi sesama dan bagi Tuhan. Kita sudah mengalami berkat dan rahmat yang luar biasa dari Tuhan. Setiap hari kita diberikan nafas kehidupan, hari yang baru, kesehatan dan rezeki. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Kita telah melalui beragam cobaan dan tantangan dalam kehidupan ini. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi waktu untuk menginjakkan kaki di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Sayangnya rasa syukur itu tidak disertai dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Kita sering menolak untuk mengikuti bimbingan Tuhan dalam hidup. Akibatnya hidup kita sering menjadi beban bagi orang lain dan ancaman bagi kemanusiaan. Begitu mudah kita membenarkan diri, seolah-olah kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tetapi sering kita tidak sadar bahwa banyak orang yang menjadi jauh dari Tuhan akibat tindakan dan perbuatan kita. Sering kita tidak sadar apa yang kita anggap benar ternyata melanggar perintah Tuhan dan menyakiti sesama. Warisan leluhur menjadi aturan dalam hidup bersama. Namun demikian Tuhan menunjukkan bahwa belas kasihan menjadi yang utama. Membuat kita untuk bergerak. Menawarkan kehidupan bagi orang yang sedang berputus asa. Kekuatan bagi mereka yang sakit dan menderita. Bagi mereka yang dipinggirkan dan dikucilkan. Mereka sungguh-sungguh mengharapkan uluran tangan kita untuk menolong mereka. Bila kita memberi diri dan mau melayani dengan tulus, kita akan melihat kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Sehingga hal yang mustahil bagi dunia mungkin terjadi. Dan mukjizat itu nyata. Saudara-saudari, lewat bacaan hari ini kita diajak untuk taat kepada Tuhan. Dan mau mengikuti apa yang Dia suruh demi keselamatan kita dan banyak orang. Semoga kita tidak lagi terkungkung dalam pikiran kita yang picik atau tinggal dalam zona nyaman kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar mampu melihat rencana-rencana Allah yang lebih besar dalam hidup kita. Allah senantiasa bekerja dalam diri kita lewat tutur kata, sikap dan tindakan kita. Marilah mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengeraskan hati. Marilah kita hidup bersaudara dengan semua orang, membawa damai dan sukacita. Dan dengan digerakkan oleh belas kasihan kita merangkul dan menjamah mereka yang ditinggalkan, diasingkan dan dikucilkan. Kita berjalan bersama sebagai anak-anak Tuhan dalam penjarahan menuju Yerusalem surgawi. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita senantiasa. Amin.